Kita melanjutkan pembahasan pekan yang lalu, masih persiapan Ramadan ya. Dengan harapan Ramadan benar-benar akan efektif menjadi proses tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa bagi setiap kita. Kemarin saya menjelaskan tentang uh, rukhsah di bulan Ramadan. Orang yang sakit, Allah perbolehkan untuk tidak puasa Ramadan. Orang yang sedang safar, Allah perbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Bahkan sampai ke batas jika itu rukhsah, Allah lebih menyukai ketika kita tidak puasa dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar. Malah kemarin saya menyampaikan beberapa hadis sakitnya pun sekedar sakit jari mungkin, sakit gigi sampai boleh untuk berbuka. Safar pun ada yang memang sesuai dengan aturan umum safar minimal 80 kilometer sampai 85 kilometer. Jadi ada yang berpendapat 80 dari mulai 80 minimal. Minimal 80 sampai 85 batas minimal. Tentunya jauh lebih jauh dari itu udah aman. Sampai ada yang menyebutkan mutlakus safar. Pokoknya yang terkategorikan safar, bepergian, pergi dari daerah, pergi dari Bogor misalkan, itu sudah memungkinkan untuk mengkosor, menjamak, juga untuk berbuka puasa. Jamaah rahimakumullah, karena memang Allah tegaskan di ayat tentang puasa itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sungguh Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan sungguh Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi betapa agama ini yusrun, mudah, mudah dan berkah. Namun juga tidak menyepelekan. Makanya saya sampaikan lanjutan kajian pekan yang lalu. Kecaman bagi orang yang tidak puasa Ramadan tanpa uzur. Tidak safar, tidak sakit, tapi tidak berpuasa. Sangat dikecam, sangat diancam, dan diingatkan. Sampai-sampai pembahasannya dirinci. Dia tidak puasa itu karena uh, meyakini kewajiban atau tidak. Dia tahu atau tidak ada kewajiban berpuasa. Meninggalkan puasa karena mengingkari kewajibannya tidak sah lagi. Merupakan perbuatan kufur dan pelakunya murtad dari Islam menurut ijma, kesepakatan atau aklamasi kaum muslimin. Jadi kalau seseorang yang mengaku muslim itu tidak berpuasa karena ternyata dia tidak meyakini kewajiban berpuasa, dia menganggap puasa Ramadan itu tidak wajib. Meyakini itu menurut ijma, kesepakatan para ulama kaum muslimin, dia kufur, dia murtad, keluar dari Islam. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu luar biasa ya, mudah tapi juga tidak main-main. Jadi benar-benar nanti pada pelaksanaannya itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pembuktian keyakinan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Qutb rahimahullah, penulis fikih sunnah teman-teman. Kita fikih yang sangat syarat dengan dalil-dalil yang kuat dari sunnah-sunnah yang sahih. Tentang orang yang mengingkari kewajibannya,
Umat telah ijma bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Dia merupakan salah satu rukun Islam yang telah diketahui secara pasti dari agama. Yang mengingkarinya adalah kafir. Dan ketika dia sudah Islam, kemudian mengingkari puasa, dia adalah murtad dari Islam. Keluar dari Islam. Saya tidak bisa gimana untuk menghilangkan masa pikir supaya bisa membaca yang atas. Nah, lupa biasanya. So, anak muda pun harus ngilangin ya. Ya, anak muda sekarang tidak pegang judi. Baik, teman-teman sekalian, ya, jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Bagaimana jika masih meyakininya sebagai kewajiban? Urul Islami wa qawaiduddin salasatun alaihinna ussisal Islam. Man taraka minhunna wahidatan fahuwa kafirun halalud dami. Ikatan tali Islam itu dan kaidah-kaidah agama ada tiga. Di atasnya lah agama Islam difondasikan. Dan barang siapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia adalah kafir dan darahnya halal untuk dibunuh, yakni syahadat la ilaha illallah, salat wajib, dan puasa Ramadan. Jika seseorang masih meyakini kewajiban puasa Ramadan, tetapi dia meninggalkannya, maka dia tergolong orang fasik. Nah, orang fasik itu orang yang suka melakukan dosa. Kalau pelaku dosa namanya asin atau asi, pelaku maksiat. Kalau orang yang suka bahkan bisa meningkat lagi bangga dengan dosa, namanya fasik. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan mengampuninya sesuai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia berkehendak akan mengadabnya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh kadar dosanya. Inilah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran yang semoga menenangkan. Semoga mudah dipahami ya. Jadi orang yang meninggalkan puasa itu, yang mengingkari kewajibannya,
bisa menyebabkan keluar dari Islam. Jadi orang yang meninggalkan puasa itu banyak banyak penyebabnya. Kalau sakit, safar, atau hari-hari dia bekerja berat, bekerja keras yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, itu masuk karang ranah boleh dan rukhsah. Ada kalanya bahkan Allah lebih menyukainya. Walaupun uh, pada teknis pelaksanaannya silahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada mungkin orang sakit tapi tetap berpuasa. Ada orang safar tapi tetap berpuasa. Silahkan untuk teknis, tapi aturan secara umum seperti itu. Termasuk rukhsah boleh meninggalkan puasa. Ada orang tidak berpuasa karena memang tidak menganggap wajib puasa. Tidak meyakini kewajiban puasa. Artinya dia tidak meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan jelas dalam ayat Al-Qur'an. Bisa juga tuh rembetannya tidak yakin dengan Al-Qur'an. Jadi baru dengan tidak yakin dengan kewajiban puasa saja yang jelas-jelas sudah disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis bisa jatuhnya pada murtad, keluar dari Islam. Ketika meninggalkan puasa, dia tahu uh, kewajiban puasa dan meyakini kewajiban puasa. Tapi karena dia mungkin ya alasan apalagi ya kalau selain yang tadi disebutkan, meremehkan, tidak mau merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia terkategorikan muslim yang fasik, muslim yang suka melakukan dosa. Teman-teman, kalau puasa setahun sekali ada kewajiban yang sama, sholat sehari 5 kali yang wajib itu. Sama tuh. Pembahasan tadi untuk sholat juga seperti itu. Jadi orang yang tidak sholat ketika tidak meyakini kewajiban sholat itu bisa terkategorikan keluar dari Islam. Hati-hati. Kalau dia masih meyakini kewajiban sholat tapi dia tidak melakukannya, terkategorikan fasik. Orang yang suka bahkan bangga melakukan dosa. Uh, dan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menyampaikan yang firuli mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Allah bisa memberikan ampunan kepada hamba yang ia kehendaki uh, atau me, menyiksanya, mengazabnya. Nah, tentunya mengampuninya sesuai dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, mengadabnya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dosa syirik menyekutukan Allah yang tidak Allah ampuni ketika ia tidak bertaubat. Ketika ia tidak bertaubat. Ketika bertaubat, kemusyrikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sungguh-sungguh melakukan taubat. Orang-orang atau bahkan para sahabat dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berislam, sebelumnya di antara mereka ada yang musyrik, ada yang penyembah berhala, tapi kemudian berislam, bertaubat. Subhanallah, begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi orang-orang mukmin Allah janjikan ampunan atas dosa-dosanya, kecuali dosa menyekutukan Allah. Harus benar-benar melalui melalui taubatan nasuh. Tinggal kita memastikan kejujuran keimanan kita, kemurnian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya
Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni orang-orang beriman kecuali yang musyrik. Dia harus taubat dan nasuha dari kemusyrikannya itu. Begitu luas, begitu maha pengampun Allah Subhanahu wa taala. Namun tinggal kita memastikan kejujuran, kemurnian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ini terakhir terkait pembahasan hukum meninggalkan puasa. Tetapi meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur bukan hal main-main, melainkan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar. Bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa meninggalkan puasa Ramadan padahal tidak sakit adalah lebih buruk dari pezina, pemabuk, bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik dan tanggal agama. Demikian Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, sekarang mulai amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan benar-benar jadi pembekalan kita untuk Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Pertama, bersahur. Kalau mau puasa Ramadan, sahur teman-teman. Ini mahasiswa, uh, jangan punya kebiasaan menjamak sahur dan buka ya. Uh, Bahaya itu. Iya, bahaya ya. Sahur. Dan menyiapkan sahur, menyiapkan buka itu pahalanya luar biasa. Untuk diri kita, juga untuk orang lain. Sahur. Dan teman-teman, sebenarnya sunnah sahur itu, iya sih dalam hadis-hadisnya makan sahur. Makan supaya bisa puasa. Tapi sayang kalau cuma makan doang. Masa istilahnya hidup makan doang gitu. Jadi sahur itu untuk melatih kita punya kebiasaan merasakan kehadiran Allah di pagi hari. Di saat kebanyakan manusia terlelap tidur. Makanya tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguh pada makan sahur itu ada keberkahan. Benar, keberkahan itu ada pada makan sahur itu. Pertama itu, makan sahur itu berkah. Menyehatkan, menguatkan, mensolihkan. Tapi juga mana keberkahan itu tadi. Untuk makan sahur kita tidak sekedar sahur saja. Tapi bangun pagi karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Bangun pagi karena kita merasakan, mengetahui Allah menanti kita setiap pagi hari itu. Allah turun ke langit dunia, maksudnya ke tempat terdekat dengan hambanya di setiap sepertiga malam terakhir. Bukan hanya bulan Ramadan, teman-teman. Di setiap sepertiga malam terakhir. Jadi jam 3. Di setiap sepertiga malam terakhir. Menanti, menunggu hambanya yang berdosa untuk bertaubat dan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa, bermunajat, meminta untuk segera Allah berikan harapan dan permintaan. Teman-teman, orang mukmin yang merasakan, yang menyadari ini, dan itu yang membuat dia bangun pagi selain di Ramadan karena Allah meminta kita untuk sahur, akan luar biasa pengaruhnya pada jati diri, pada kekuatan hati. Dia akan terbiasa menjadi pribadi yang hanya Allah tujuan, harapan kehidupan.
Sehingga ketika ada apapun yang menggiurkan, harta, tahta, wanita atau pria, Toyota, nah, itu yang membahagiakan, membanggakan. Sempit, berat, sakit, sepelik apapun permasalahan hidupnya, dia akan tetap tenang. Dia akan tetap tawazun. Dia akan tetap sebagai dirinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tidak akan pernah membuat dia kufur, takabur. Dia tetap akan syukur. Dia sadar sehebat apapun capaian dalam diri, dalam kehidupannya, tidak pernah lepas dari karunia Allah, bahkan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan seberat apapun tidak akan membuat dia putus asa, kehilangan kendali, kehilangan harapan. Dia tahu semua yang terjadi tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Kesulitan itu semakin membuat dia dekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang mukmin sejati, kebaikan kenikmatan itu hanya akan menambahkan dia sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur, berbahagia dengan kesyukuran. Kesulitan, keberatan, kesempitan hanya akan membuat dia semakin kuat, semakin handal, semakin hebat di hari-hari perjuangan mendatang. Itu bisa kita rasakan sejak hari pertama Ramadan, atau sejak hari kita bisa bangun pagi menyongsong janji bersama Ilahi Rabbi. Bangun pagi dengan keyakinan tadi. Luar biasa. Kita latih 30 hari, 1 bulan dalam diri kita. Itu akan cukup melekat menjadi karakter kehidupan kita, insya Allah. Itu yang dimaksud keberkahan dalam sahur, teman-teman. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Saya terpental ya barusan dari, dan sunscreen saya hilang. Nggak bisa dimasukkan langsung sama panitia. Ah, baik. Sahur, sahur, sahur. Ah, jadi subhanallah, semua kita yang sahur, yang terlibat dengan semua kegiatan mendapatkan berkah. Apalagi panitia Ramadan. Ini jadi panitia Ramadan semua tidak peserta taklim. Itu cara untuk puasa. Teman-teman, nih eh, kalau yang berilmu, cerdas, cekatan untuk menghimpun banyak pahala kebaikan. Misalkan kita bisa berpuasa dalam 1 hari eh, menjadi 30 hari puasa. Teman-teman, memberikan iftar, memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, mendapatkan pahala berpuasa persis seperti yang didapati orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dia. Jadi kalau memberikan buka puasa kepada satu orang, itu satu orang dapat pahala. Selain yang kita lakukan puasa, dapat pahala 1 hari lagi. Kalau 30 orang yang kita berikan, 30 hari. Kalau 100 hari. Mbak, kita baru buka. Seperti itu saja sudah sudah terbayar. Begitu panitia Ramadan tuh. Panitia Qiyamul Ramadan. Untuk bukanya, untuk sahurnya, untuk sholatnya, untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Karena itu persiapkan diri untuk
bisa banyak menghimpun amalan di bulan Ramadan dengan keilmuan, dengan kepahaman yang baik. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, bersantap sahurlah kalian ketika mau berpuasa, termasuk di bulan Ramadan, karena sungguh dalam sahur itu terdapat banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sahur ya, mahasiswa, anak kosan, anak kontrakan, kontraktor, insan asrama, sahur dan menyiapkan sahur itu juga pahala tersendiri. Saya bijak nggak ya bilang, makanya cepetan punya istri. Masya Allah. Bijak. Uh, Padahal mahasiswa ada yang tingkat pertama ya. Lebih nikmat lagi kalau sahur bersama istri dan putra-putri. Dan teman-teman, eh, sahur itu, keberkahan sahur itu artinya juga ini untuk Bapak Ibu yang sudah bersama keluarga. Ya. Itu cara Allah untuk menghimpun orang-orang beriman bersama keluarganya juga. Kalau buka, bisa saja orang buka di kantor atau buka bersama. Tapi sahur harapannya di rumah bersama istri, bersama suami dan putra-putri. Duduk di waktu khusus, di waktu sahur, di waktu yang penuh berkah. Sebenarnya Ramadan itu kembali juga menata, menguatkan keluarga. Bagi kita, orang-orang beriman, keluarga itu sangat penting. Karena keluarga itu adalah sel-sel yang dengannya terbentuk sebuah bangsa, sebuah negara. Ketika keluarga itu solih, solihah, sebuah bangsa, sebuah negara itu solih dan solihah. Dan akan menyandang kelayakan menjadi sumber inspirasi masyarakat dunia. Sebuah bangsa, sebuah negara itu menjadi soko guru dunia. Jadi dengan Ramadan itu, Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk orang-orang beriman. Semoga teman-teman sampai ke sana pikiran kita. Apalagi negara kita, Indonesia tercinta ini, negara terbesar Muslim dunia. Kalau kesolehan ini bisa terhimpun dengan baik di negara terbesar Muslim dunia, apalagi dengan sumber daya yang luar biasa, akan segera banyak kemanfaatan kebaikan yang bisa kita siapkan untuk menyapa, menata dunia. Ya. Teman-teman sekalian, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, sahur, sahur. Jangan uh, malah karena mahasiswa, saya mah nggak sahur. Jangan diajamkan, diniatkan dari sekarang tidak sahur ya. Justru disiapkan dari sekarang sahur. As-sahuru akluhu barakah. Makan sahur itu, makannya itu berkah. Fala tada'u, maka jangan kalian meninggalkannya. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma. Walaupun untuk sahur itu kalian hanya meminum seteguk air. Saking mahasiswanya gitu. Sebegitunya mahasiswa ya. Walaupun hanya seteguk air. Jangan melewatkan sahur. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bahkan bersama seluruh malaikatnya berdoa untuk mereka yang menyantap makan sahur. Allahu Akbar. Sahur ya. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, umat-umat terdahulu, adalah makan sahur. Apalagi kalau ahli kitab terdahulunya puasanya puasa tidak bicara kan?
Di antara puasa umat terdahulu tuh teman-teman, ada yang puasanya tidak bicara. Ada yang tahu uh, Nabi siapa yang puasanya Nabi Zakaria. Yang bisa menjawab barusan harus dapat makan sahur ya. Makan sahur. Sarapan pagi hari ini. Jangan sampai terlewat. Nah, siapa namanya Mbak? Rizky Pak. Rizky ya, bukan Rizky Pak. Baik, teman-teman sekalian, lihat lagi. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cepat melakukan buka puasa dan paling lambat melakukan makan sahur. Ini cara melaksanakan buka dan sahur, teman-teman. Jadi jangan berpikir setelah maghrib, waktu maghrib, tambah 1 jam lagi puasa supaya nambah pahala. Atau ini lagi musim ujian supaya besar pahala puasa. eh, Nambah 2 jam lagi baru buka jam 8 misalkan. Itu bukan buka yang baik ya. Bahkan bisa dosa kalau sengaja seperti itu. Sunnahnya buka itu disegerakan. Jadi begitu masuk waktu, begitu azan langsung berbuka. Tapi bukan mencepatkan jam ya. Eh, me- baru jam 5 udah di jam 6 kan gitu, supaya cepat. Bukan begitu. Begitu masuk waktu berbuka. Jadi bersegera untuk berbuka, memperlambat untuk sahur. Sahur itu bukan jam 1, bukan jam 12 untuk di negara kita, teman-teman. Kalau sekarang subuh jam 5 kurang 10 ya, atau kurang 15. Ada kelihatan? 42 kurang 18. Ya kan? Jadi bisa setengah setengah 5 itu masih bisa sahur. Tapi jangan, kalau setengah 5 jangan yang berat-berat ya, nanti begitu azan masih banyak di mulut bahaya. Atau jam 4 ya bijaknya. Bahkan ada eh, ada hadis yang lebih spesifik, kam bainal adani was sahur, berapa lama waktu antara adzan dan sahur. Dulu tidak ada jam ya. Jadi dihitungnya dengan ayat Al-Qur'an. Khamsina ayatan. Kira-kira membaca 50 ayat. Tergantung suratnya ya. Eh, Kalau surat-surat juz amma 50 ayat itu satu surat juga bisa. Eh, jadi tidak terlalu lama ya. Teman-teman sekalian, eh, itu yang pertama. Kedua adalah tadarus Al-Quran. Kurang 25. Alhamdulillah, masih ada waktu berarti. Tadarus Al-Quran, sunnahnya. Targetkan hatam Al-Quran. Minimal 1 kali hatam itu selesai. Syukur kalau bisa beberapa kali. Ya. Jadikan kesempatan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Malah kalau Rasulullah SAW selalu tadarusan bersama malaikat Jibril. Jadi bagus tuh kalau baca Quran tuh saling menyimak juga. Malah ketika saya di Turki, orang Turki itu punya kebiasaan kalau bulan Ramadan, imam masjid itu setelah subuh atau setelah zuhur, sesuai waktu mereka sepakati, baca Quran. Jamaah malah lebih banyak dari sholat biasanya. Datang bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyimak saja. Rupanya salah satu alasannya orang Turki tidak semuanya bisa baca Quran. Tapi juga mungkin ini hadis ini yang menjadi dasarnya. Menyimak Al-Quran. Menyimak Al-Quran. Saya dulu sempat ikutan menjadi pembaca Quran. Mentasmi Al-Quran. Di setiap kali
nama acara itu Mukobeleh. Mukobalah kalau bahasa Arab, tapi bahasa Turkinya Mukobeleh. Setiap pertemuan itu mereka bawa bawa kotak mengumpulkan uang. Nah, nanti kalau sudah hataman, uang itu dikasih sama ustadznya. Uh, jadi sebelum Lebaran, ustadz punya uang. Bagus juga ya kalau di kita dilakukan begitu. Kalau dulu saya tempatnya di Sakaria, agak daerah. Uangnya tidak seberapa, bahkan banyak uang uang receh, uang uang koinan. Tapi itu menjadi nuansa yang bagus untuk menyemangati kebersamaan dalam Al-Quran. Kabarnya kalau di Istanbul, di ibu kota, ini cerita eh, imam yang sama saya baca, katanya ada yang sampai eh, dikasih kunci mobil. Dengan mobilnya bukan kuncinya saja. Jadi menggambarkan eh, kemuliaan Al-Quran ya. Bukan mengajarkan setiap yang baca Quran ngarep.com ya. Tapi harus Al-Quran itu di bulan Ramadan bagus membesarkan, meramaikan Ramadan menjadi bulan Al-Quranul Karim. Teman-teman sekalian, eh, ibadah bahkan tadi dari pagi hari itu bangun tahajud, banyak doa, baca Quran di pagi hari itu. Mungkin kebanyakan dilakukan di pagi hari itu. Selain kemudian memberikan buka puasa, dan jangan lupa 10 hari terakhir, teman-teman, itu puncak amaliah Ramadan. Uh, Silakan nanti bisa dibaca lagi ya, amalan-amalan bulan Ramadan. Tapi jangan melupakan iktikaf di Asrul Awakhir. Jangan sampai malah di 10 hari terakhir itu sudah lemes, sudah lemak. Uh, Justru puncak ibadah Ramadan itu di Asrul Awakhir. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sepanjang hayat beliau setelah ada ibadah Ramadan selalu iktikaf. Di tahun terakhir di mana beliau wafat, bukan 10 hari terakhir, tapi 20 hari terakhir. Jadi iktikaf itu penting. Bahkan saya pernah mendapatkan gambaran, kebayang gitu. Iktikaf itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kayak kayak kalau di kita eh, Allah mm, menyendiri hanya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada istilah saya kalau lupa ya, kemarin ada di pengajian saya menyebutkannya. Kayak tapak kalau orang kita di Indonesia ya, kayak tapak. Jadi menghilangkan atau mengurangi interaksi dengan manusia di Asrul Awakhir itu. Interaksinya lebih banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sarananya Al-Quran, doa ya, bermunajat. Malah para ulama menyebutkan kajian-kajian di Asrul Awakhir itu, pengajian-pengajian dikurangi. Jadi lebih baik untuk yang beriktikaf itu benar-benar memfokuskan interaksi khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iktikaf, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua kebaikan Ramadan, secara khusus juga malam Lailatul Qadar. Yang dalam banyak hadis, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu adanya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya, setelah kita dengar dengan saksama materi kita pada pagi hari ini,
banyak sekali hal yang dapat kita petik dan kita jadikan pelajaran. Namun mungkin ada salah satu di antara kita yang masih memiliki rasa gundah atau belum paham terkait materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu kami buka sesi tanya jawab. Pada yang ingin bertanya diharapkan mengangkat tangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait Siapa puasa. namanya? Saril Ustaz. Saril. Sail. Saril. Syaril. Saril. Syaril. Saril. Izin Kira bertanya, Sail. Kalau Sail pas orang yang bertanya. Ya, izin Saril. bertanya, izin bertanya Ustaz. Terkait puasa. eh, Semisal Ustaz kita puasa ganti, itu boleh nggak kita doublekan misalkan niatnya itu misalkan di hari Senin atau Kamis gitu. Kita niatkan dengan puasa Senin Kamis. Kayak gitu Ustaz. Puasa ganti Ramadan gitu Ustaz. Kodok ya, puasa kodok. Iya. Terus eh kan bentar lagi Ramadan ya Ustaz. Ya. Eh, Boleh nggak sih misalkan kan itu gimana masa-masa kita ngejar amalan ya Ustaz. Ya. Jadi kita puasa Ramadan tetapi sama di tadi di eh, waktu-waktu di hari Senin sama Kamis kita doublekan niat buat puasa sunnahnya Senin Kamis. Itu juga boleh nggak Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Mas Saril, terima kasih pertanyaannya. Tapi sekarang sudah nggak punya kewajiban kodok kan? Sudah aman. Sudah, kalau laki-laki mah kecuali yang sapar atau sakit ya. Tapi Mas Saril udah selesai, semuanya udah. Kalau perempuan, pernah ada yang bertanya, yang kodonya belum selesai. Harus segera diselesaikan, tinggal beberapa hari lagi. Uh, Lagi puasa Ramadan, meniatkan puasa Senin Kamis juga. Bahkan Ayyamul Bid juga. Ya. Bagi yang suka puasa sunnah. Bahkan puasa Nabi Dawud juga. Tapi tidak bisa kalau puasa Nabi Dawud ya. Sehari puasa, sehari tidak kan. Uh, atau lagi kodok Ramadan. Kodok itu wajib. Kodok itu wajib. Nah, tapi pas di hari Senin atau hari Kamis. Sekaligus niat puasa Senin dan Kamis juga. Uh, Artinya menyatukan niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Uh, Mas Sarya dan teman-teman sekalian, untuk uh, tahbib bil khair, uh, silahkan kalau mau seperti itu. Tidak dilarang, tidak terlarang. Kita lagi puasa kodok di hari Senin atau di hari Kamis. Tapi kita berharap dapat pahala Senin Kamis juga. Apalagi kalau Mas Saril, jamaah sekalian, memang biasa puasa Senin Kamis juga. Silahkan seperti itu dan Allah akan karuniakan. Allah akan berikan uh, pahala kodok, lunas bayar puasa Ramadannya. Uh, tapi Allah juga mengkaruniakan pahala puasa Senin Kamis. Allah apalagi mengkhususkan meminta kepada Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku juga selain pahala kodok puasa Ramadan yang aku tinggal, selain puasa Ramadan ini, karena aku puasa Ramadan di hari Senin, di hari Kamis, karuniakanlah kepadaku pahala puasa Senin Kamis juga. Apalagi mestinya kalau sudah seperti itu, nanti selepas Ramadan, Senin Kamisnya juga akan terjaga.
Ini dalam bab atau dari sisi tahbib bil khair, mendorong, menguatkan uh, kita semua untuk uh, bisa mudah bisa melaksanakan kebaikan. Barakallahu fiik. Semoga istiqomah Mas Taril ya, dan kita juga terkuatkan. Jadi Allah itu teman-teman sekalian, kalau kita berharap kebaikan, jangankan terucapkan, uh, jangankan diminta, tanpa diminta pun Allah akan berikan. Kan pertanyaan seperti ini tuh pertanyaan orang yang ingin mendapatkan pahala, tetap pahala puasa sunnah. Allah akan berikan insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kita untuk cinta dan nyata mengamalkan kebaikan, amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Sore jawaban saya. Barakallahu fiik. Baik, mengingat waktu telah menunjukkan waktu pukul 6.45. Ini udah bilang 6.45 tapi kayak masih isyarat-isyarat ya. Berarti ada yang mengendalikan di sana. Mestinya MC punya wewenang khusus tanpa ada yang mengendalikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Lanjut ke acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Asep. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabu terakhir ya menjelang Ramadan. Jadi pekan depan Rabunya sudah Rabu Ramadan. Insya Allah, semoga Allah karuniakan kita Ramadan. Ayo kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah. Ingat, banyak permasalahan, banyak kesulitan yang ternyata tidak bisa diselesaikan dengan keilmuan, kesehatan, bahkan kekuasaan. Walaupun konon kekuasaan bagi orang yang beriman itu bisa memperbaiki banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan selainnya. Tapi bisa juga diselesaikan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal membubuhkan ketenangan untuk jiwa-jiwa kita. Jadi saya sampaikan ini sengaja karena sebentar lagi Ramadan, bulan doa, bulan kita bisa banyak menyampaikan harapan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.